Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, para pemirsa semuanya, para pencinta, para netizen, dan juga subscriber dari channel Padukan Gaul, dimanapun Anda berada, baik itu di Nusantara, di Indonesia tepatnya, ataupun yang di luar negeri. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga tetap mendapat sebuah kewilujengan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan senantiasa kami sampaikan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang masih setia menyimak, mengamati, dan juga mendukung dari channel Padepokan Gaul gitu. Dan semoga saja kami berharap apa yang Anda lakukan, yang Anda laksanakan itu pun nantinya bisa kembali kepada diri Anda pribadi masing-masing dan dirasakan dalam wujud nyata gitu. Dan tak lupa juga kami selalu belajar dan belajar saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya yang di kesempatan saat kali ini, jika ada yang sakit, semoga saja penyakitnya pun segera diangkat oleh Allah, diberikan sebuah kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi, begitu tepatnya. Dan senantiasa juga kami mendoakan kepada pemirsa semuanya, di mana di kesempatan kali ini yang banyak sekali mengalami permasalahan di dalam kehidupannya pun semoga saja diberikan sebuah solusi yang terbaik atas permasalahan yang sedang menimpanya, dan nantinya pun bisa membawa sebuah hikmah yang dimana hikmah tersebut bisa membawa sebuah perubahan yang nyata, yang semula mohon maaf sering melakukan hal negatif, nanti pun dari hikmah tersebut bisa merubah dari hal negatif ke hal-hal yang positif. Seperti itulah yang sering kami harapkan, kami doakan kepada para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini dalam rangka belajar, kami selalu disampaikan oleh guru kami bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kami selalu diajari untuk membersihkan apa yang mengganggu daripada sebuah keimanan yang ada di dalam diri kita begitu. Dan kali ini akan mengungkap atau menguak daripada sebuah pengalaman nyata di kehidupan rekan kami sebagai manusia, yaitu pengalaman nyata Mas Lukman yang ada di samping saya. Selamat malam Mas. Malam Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. baik, sehat. Ya. Oke. Dulu masih punya pengalaman nyata, katanya. Dulu itu nggak pernah sholat. Iya. Iya benar. Iya benar. Bolong-bolong juga. Bolong-bolong. Malas lah ibadah gitu. Iya malas. Berat sekali. Oke. Dan sering melakukan perbuatan maksiat. Iya. Oke. Jadi gitu. Dan di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan buat konten, kita angkat supaya nanti bisa menjadi sebuah wawasan baru bagi para pemirsa Mas. Ya, siap. Bersedia ya? Iya. Oke. Itu pemirsa, dan juga wabil khusus di kesempatan kali ini bahwa kami akan membuat yang wabil khusus, lebih spesifik tentang gangguan ataupun hal-hal yang membuat malas dari jasad Mas Lukman ini yang dahulu kala sebagai seorang muslim itu mengapa sih malas sekali untuk melakukan ibadah, yang dimana ibadah tersebut menjadi sebuah tiang agama, yaitu sholat 5 waktu. Dan sering juga kita mengamati dari konten-konten yang lalu bahwa pengaruh gaib itulah sangat kuat, dan jika gaib itu negatif, pasti hal-hal negatif lah yang akan tercipta dalam tubuh kita dan akan memperkeruh daripada suasana rohani kita. Dan kali ini mohon izin untuk membangkitkan salah satu negatif dari dalam jasad Mas Lukman yang berkaitan membuat malas untuk beribadah sholat di masa lampau begitu. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin otomatis
jasad ini semakin kuat. Wadah untuk mediumnya otomatis dibersihkan seluruhnya itu. Semua semua. Semakin kuat, semakin besar wadahnya, semakin nyambung pita suaranya nanti otomatis semakin besar, penghambat-penghambat ditentukan otomatis hancur semua. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon, assalamualaikum, tolong bangkitkan seluruh energi negatif, salah satunya yang terkuat yang membuat malas ibadah sholat dari dalam jasad Mas Lukman di masa lampau. Allah. Bangkit terus, semakin kuat powernya. Allah. Total kuasai jasad ini. Terus Allah menyambung itu di tenggorokan maupun di memori otaknya. Allah. Selamat malam. Malam. Golongan apa ini? Siluman. Siluman? Ya, Siluman apa si Lukman? siluman. Siluman seperti nama yang kamu masuki jasadnya itu? Tidak. Oh tidak. Oke. Kamu asli siluman? Ya, Ingat resikonya loh. Lo kamu berbohong ini pedang. sudah tahu aturan Aturan apa? di alam gaib. Kalau kamu bohong otomatis Ya, terpotong-potong, terpotong. tercincang tubuhmu. Allah sallallahu ala Muhammad. Jadi garansi dari awal hingga akhir nanti otomatis. Allah. Kamu siluman Ya. asli. Asli. Tidak. Dulu dari golongan apa? Jin. Jin. Dulu kamu sumbernya dari mana sih sebenarnya kok bisa dalam jasad ini, rekan saya ini? Leluhur. Oh, kamu jadi kodam leluhur. Iya. Oke. Kamu lapar? Haus? Iya pasti. Pasti. Iya. Kopi mau kopi? Mau. Loh, goib apa mau kopi itu gimana sih ceritanya? Tidak manusia saja. Loh, goib juga suka ngopi berarti? Iya. Oke, cuman kopinya versi berbeda gitu. Iya. Oke, jelas. Makanan, kopi, rokok ala kamu hadir semuanya komplit itu. Allah. Sama rokok. Rokok, iya, rokoknya seperti Mas Lukman biasanya itu mentol. Allah. Oke. Temani merokok wis. Silau di sini Kenapa silau? Memang banyak lampu ini. itu Apa? barang-barang dari golongan cahaya. Barang-barang dari golongan saya. Maksud Iya. kamu gimana sih? Ini barang air. Golongan cahayanya di mana? Di dalam air itu Oh gitu. Itu ada golongan cahayanya. Isinya maksudnya. Isinya. Oke. Ya ya ya. Ya saya sebagai manusia pun ya nggak melihat kalau itu ada golongan cahayanya. Nah, itu membuat kamu silau ternyata. iya pasti Hmm. namanya golongan cahaya. Ah. Seluruh gaib itu silau. Seluruh gaib. Iya. Berarti jin, siluman, ruh termasuk juga kadang tersilaukan gitu. Iya pasti. Oke. Ya 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 ya. Terus ini saya mau ngobrol-ngobrol sama kamu. Kamu kan siluman, dulu Iya. golongan jin. Punya nama enggak kamu? Punya Siapa namamu? mutan. Mutan? Iya, Mut-mutan? bukan. Lah apa mutan? Sesuai nama Ah, ah. dari manusia leluhurnya dulu. Kamu temannya X-Men, katanya itu. Apa Teman itu? saya. Apa itu? Kamu nggak tahu ya X-Men? Tidak. Oke. Nama kamu Mutan. Tak panggil apa ini, Mas? Terserah. Ya, Mas Mutan. Berapa usiamu, Mas Mutan? Umur. Umurmu. 1300.
1.300. Ya. Jangan bohong lo ya. Tidak. Bohongan teman terpotong-potong itu. Allah. Ya dulu kamu dari leluhurnya kok bisa sampai dalam jasad rekan saya ini. Kamu pernah membantu apa dalam kehidupan yang lalu dari leluhur rekan kami ini? Saya berasal dari amalan. Amalan? Iya. Amalan seperti apa sih? Ya banyak. Amalan seperti apa? Sholawat. Loh, Terus dicampurin sebagian dari kitab suci. terus? Ya itu. Lalu cita-cita kamu, golongan kamu? Iya. Loh, bukankah itu hal yang baik dan perbuatan baik? Kok malah terciptanya golongan kamu? Iya baik bagi manusia yang tidak tahu. Itu kan tidak bersanad. Oh, tidak bersanad. Iya. Berarti seluruh amal ya, jika tidak bersanad itu pasti nggak akan sampai gitu. Iya nafsu. Nafsu kan akan mengundang dari golongan kami. Oh gitu. Jadi gitu ceritanya. Ya. Jika manusia itu mengamalkan sesuatu dengan nafsu, golongan kamu otomatis terundang. Iya. Dan sekalipun amaliyahnya yang dibaca, yang dilaksanakan itu sholawat, kayak bacaan dari kutipan dari ayat tertentu pun, jika menggunakan dasarnya amalah itu tidak bersanad, itu pasti golongan kamu juga. Iya. Jangan iya kamu bertanggung iya. jawab lo ya. Iya. Kalau kamu bohong otomatis terpotong-potong tubuhmu loh. Sudah tahu aturannya. Oke. Nah dulu kamu bersumber dari amalia leluhurnya Mas Lukman ini. Iya. Lah, amaliyahnya seperti itu. Lah, dahulu kala amalia itu ditujukan untuk dalam hal apa di kehidupan manusianya? Supaya apa? Supaya tenang, supaya lancar rezeki, supaya tentram. Ya tidak ada arah ke sana. Kemana? Ke Allah. Oh, hanya menuju arah duniawi saja yang dimaksud gitu. Iya betul. Jangan betul-betul kamu. Memang betul. Lah ngomong-ngomong, lah jika beramalnya itu yang harus dilakukan manusia itu dengan niat seperti apa sih? Ya hanya mengharap ridho. Ridho siapa? Ridho Allah. Jadi itu Ya, tujuan. tidak ada yang lain. Niat yang harus ditata. Hanya mengharap ridho Allah gitu. Ya. Dan hanya taat pada Allah saja. Iya, dan itu pun ada tata caranya. Lewat yang namanya guru. Nah guru kan banyak juga tau di dunia manusia. Banyak sekali. Guru apa dulu? Guru untuk menyambung amalnya tadi sebagai sanad, apa gak ada? Kan ada tau di dunia manusia. Ada tapi jarang. Dulu kalau bisa jarang? Iya sangat sedikit, tidak seperti yang dipikirkan orang-orang. Loh? Pintar sedikit dianggap guru. Punya kelebihan sedikit dianggap guru gitu enggak? Ya. Kamu jangan bohong lo ya. Orang-orang kan memang seperti itu. Pintar sedikit, tahu sedikit dianggap guru. Kamu gak mengada-ngada ini? Tidak. Dari mana kamu tahu hal seperti itu? Ya gaib ya tahu. Oke, sebagai makhluk gaib kamu mengetahui kehidupan nyata manusia. Oke, jelas sudah terang seperti itu. Nah, dulu kamu kan sudah dari leluhur berpindah ke dalam jasad Mas Lukman ini. Melalui proses seperti apa perpindahannya? Lewat dari leluhur. Aliran darah itu? Iya, aliran darah. Dan mengefek ke tubuh yang bikin malas. Oh, dan kamu yang sering dahulu kala membuat malas ibadah sholat? Iya, salah satu.
Loh bukankah manusia itu kalau mengamalkan seperti itu nanti badannya tambah kenceng kek. Malah tambah malah sholat tuh gimana? Kenceng gimana kok kenceng? Semakin dia termotivasi kan dari amalnya itu. Ya itu menurut manusia. Mm-mm. Tapi yang semestinya Heeh. itu kan justru semakin menumpuk dari golongan kami. Oh, Apabila diamalkan terus menerus, gitu tuh ternyata. ya Oke. bertumpuk-tumpuknya Ditambah energi negatif akan jadi. mengefek ke jasad. Oke. Gitu. Ya 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 ya. Terus kamu ini saat masuk dalam jasad Mas Lukman, ya ambil minum Mas. Siapa tadi namamu Matra? Mutan. Mutan. Oke, Mutan. Namamu Mutan itu apa? Ada kepanjangannya. Dimut setan itu. Tidak. Oh, tidak. Oke. Nggak usah sepaneng lah, nggak usah sepaneng. Tidak, memang saya begini. Telah-telah gitu sebagai gelar gaib. Atau saya yang telah-telah gitu. Iya, kamu telah-telah. Oke, Mas Mutan. Terus ini Mas Mutan ya, yang saya tanyakan kepada kamu. Cara kamu membuat manusia yang kamu ikuti sampai malas melakukan ibadah wajibnya, terutama wabil khusus itu sholat. Caranya kayak apa sih? Membisik-bisiki. Bisik-bisiki, terus? Ya, terus pasukan saya banyak. Terus kotoran-kotorannya juga menumpuk di tubuh. Akan mengefek ke jasad. Oh, akan berdampak nyata di dalam jasad gitu. Iya. Oh, hingga persikapan atau persifatan seorang manusianya akan malas gitu. Jadi Iya. gitu. Iya, malas akan maksiat. Oh, gitu Perbuatan ternyata. negatif. Oke, jelas. Nah, terus ini saat kamu membuat malas jasad seorang manusia, kamu mendapatkan hal apa sih dalam jasad manusianya? Banyak. Di Apa tubuh gitu? itu kan saripati Heeh. dan yang lainnya. Kalau roh itu kan jatah itu. Siapa? Itu Siapa itu? iblis. Iblis. Iya. Kalau roh itu dari golongan gaib yang membantunya itu pasti jatah iblis. Iya. Kalau kamu sebagai siluman, kamu mendapatkannya saripati tubuh manusianya. Iya. Oke, jadi jelas begitu. Lalu setelah itu saripati itu kamu apa kan? Dimakan. Mm-mm. Amalan-amalan Heeh. yang tidak bersanan, yaitu saya ambil. Kamu makan semua tadi. Iya. Makanan-makanan. Heeh. Saripatinya kan ada juga. Itu bagian saya. Oh, hingga kadang manusia itu kan beda-beda wujudnya, yang kurus kek atau yang gemuk, itu saripatinya kamu makan. Iya pasti. Hingga dia punya sifat malas-malasan itu. Iya. Ngefek ke tubuhnya kan kurus. Atau kena penyakit. Gitu. Iya. Oke, jelas. Nah, terus ini yang saya tanyakan ke kamu lagi nih, Mas Mutan. Mut-mutan setan. Kamu ini ya, Ra? Terserah kamu. Kenapa terserah saya? Saya ini orangnya bercandaan gitu loh. Iya, silakan saja. Iya, oke. Mohon maaf lah, nggak usah tersinggung gitu loh. Tidak. Yang ingin saya tanyakan kembali kepada kamu. Nah, perilaku manusia yang harus dilaksanakan seperti halnya kewajiban itu kan ya, apa namanya, sesuatu hal dari sikap manusia yang tidak terlihat. Dan iman sendiri kan tidak terlihat toh. Iya. Kamu sendiri menutup hal-hal seperti dalam tubuh manusia kah? Ya pasti. Dari banyaknya kotoran kami, dari banyaknya golongan kami, pasukan kami,
itu kan akan menutup itu. Menutup keimanan tadi Ya, dan keimanan di hati. Keimanan itu di mana sih sebenarnya? Kamu tahu nggak? Kami kan manusia. ya Sering kami mengatakan saya beriman. Iman itu sebenarnya di mana letaknya? Di lisannya di atau hati. di hati? Hmm, Kalau hatinya kosong ya kami, golongan kami. ya mengisi. Iya, kalau tidak pernah mengingat Mengingat siapa? Janda. Allah. Oh Allah, lah saya kira mengingat janda. Pikiran kamu itu gaib itu. Apa? Ada kunti-kunti. Ini kuntinya jadikan pasanganmu. Nih tarik semuanya. Cincin perempuan. Oh Allah, masuk ini menjadikan pasanganmu. Salam. Oh itu dingkel-ingkel di dalam ya. Semuanya. Gimana itu? Enak nggak? Sumpah aja. Lo kenapa kau bisa sembah? Jahil-jahil. Jahil. Jahilnya kayak apa dia gitu, kunti-kuntinya. Udah diam. Cuma diam, mengikuti alur satu saja menguasai itu Allah. Oke, udah itu kan. Nah, terus saya juga ingin bertanya. Ya sambil dinikmati juga lah rokok-rokok itu. Rokok-rokok, kopi, ada kan semuanya. Dan lantas manusia pada umumnya jika mereka mengalami hal-hal di dalam kehidupannya, entah itu malas ibadah atau malas-malas dalam melakukan kegiatan sebagai manusia, itu apakah ada pengaruh juga dari hal yang sama seperti kamu, temanmu, dalam tubuhnya? Ya kalau manusia Mm-mm. malas melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu sudah pasti ada golongan kami Oh, yang menghuni di dalamnya. jadi itu. Jika Nah, di dalamnya dibersihkan hmm. secara rohaninya, ya golongan kami akan menurun sedikit demi sedikit, tapi terus. Oh, jika rohani manusia tersebut dibersihkan gitu, golongan kamu akan berkurang. Ya, Oke. seperti di sini saya melihat terus. Apa yang kamu lihat, yang kamu amati? Itu muntah-muntah. Oh, pembersihan melalui ru'yah itu. Ya, Nah, itu termasuk pembersihan rohani itu, bukan jasmani. rohani. Oh, dan terus ini, cara membersihkan rohani selain dari ru'yah itu tadi, itu ada hal lain nggak caranya? Ya, ada perjalanan rohaninya. Tapi itu kan harus lewat guru. Pembersihan lain maksudnya, entah itu lewat mediumisasi atau apa, itu bisa? Bisa. Itu cara lagi berarti. Ya, Oke, dan itu proses-proses di rohani manusia, yang dimana jika rohani tidak pernah dibersihkan, keimanan pun akan terkikis. Iya apa enggak? terkikis sedikit demi sedikit, tapi terus lama-lama kan akan bersih. Jika dibersihkan. Nah terus jika manusia tidak membersihkan rohaninya, selain dampak malas ibadah, lalu hal apa lagi yang akan tercipta di dalam kehidupannya? Ya, Apa? saya tidak mau. Kenapa gak mau menyebutkan? Kenapa? Jujur, kalau kamu bohong otomatis yang terpotong-potong. Allah, Shallallahu alaihi Muhammad. Jujur. Kamu tanya apa tadi? Jika manusia tidak pernah membersihkan rohaninya, Ya, dampaknya apa bagi manusianya di dalam kehidupannya? malas
kebaikan seperti ibadah. Itu satu, yang lain lagi. Satu, Apakah akan terjadi akan permasalahan terjadi dalam permasalahan, kehidupannya? sudah pasti. Karena Hmm. saking terlalu banyaknya golongan kami, lalu Hmm. akan timbul penyakit. Timbul penyakit juga. Pasti. Oh, penyakit ya seperti Kenapa apa sih? tidak? Penyakit seperti apa? Ya apa saja. Oh, loh, semua penyakit itu bersumber dari non medis, dari hal gaib itu. Aslinya ya begitu, cuma manusia tidak mengetahui. Aslinya dari hal non medis, dari gaib penyakit tersebut. Setelah lama menumpuk, bener nggak? Iya, betul. Apa yang menumpuk itu? Kotoran kami, Hmm, masukan kami, lalu menjadi medis. menjadi medis. Iya, medis jasa. Oke. Nah, terus Saya tidak cara nyaman di sini. kenapa gak nyaman? Panas. Otomatis jadi nyaman. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Nyaman semua otomatis. Allah. Kamu kan sudah mengikuti jasa Mas Lukman, teman saya ini udah lama. Ya, Dulu kamu saat Mas Lukman belum belajar amalia seperti sekarang ini, yang kamu rasakan di dalam tubuhnya itu apa? Enak, nyaman? saya dipukuli dari golongan malaikat. Itu yang sekarang atau yang Setiap- dulu? Sekarang Itu yang sekarang. Kalau yang dahulu kala saat belum belajar. saya sudah menjadi iblis dulu. Oh, dahulu iblis, Iya, sudah pernah menjadi iblis. sudah turun pangkat. Semenjak Ikut amalia ini. Jadi itu ceritanya. Tadi saya sudah 2. Terus Sekarang hilang. Terus sekarang jadi siluman. Ya, Kok bisa ya manusia mengamalkan amalia ini? Kok bisa goibnya kok malah turun derajat gitu? ya bisa-bisa saja. Tergantung, semua itu kan bermacam-macam. Gaib bergantung. Tergantung Cara apa? menyungsunginya, ada yang begitu, ada yang tidak. Oh, ada yang memang otomatis akan menurun Iya. derajatnya jikalau itu dari kodam-kodam yang tidak dikehendaki gitu. Iya, Kalau dari kodam yang dikehendaki harus dengan cara yang lebih ekstra lagi gitu kah caranya? ya. Udah ngomong-ngomong, kamu sudah mengambil apa saja dari dulu hingga sekarang yang dari dalam tubuh ini? Saripati. Selain itu nggak ada yang kamu ambil selain dari saripatinya? Tidak. Jadi itu pemirsa, jika pemirsa nanti banyak dalam kehidupannya kau merasakan entah itu malas ibadah, malas berbuat baik, ataupun malas-malas lain lah dalam kehidupan nyata, itu pasti pun tak terlepas daripada pengaruh gaib yang menguasai dalam tubuh daripada rekan-rekan pemirsa semuanya begitu. Dan cara pembersihannya pun sudah sering kami sampaikan pula melalui pembersihan rohani yang jelas, benar, sesuai dan runtut menurut jalan tata aturan yang tepat juga gitu. Nah, sekarang kamu ini ada pilihan, kamu mau tunduk apa tidak dengan beliau? Iya, mau tunduk. Saya tertarik dengan jin-jin yang di sana. Di mana? Saya sering melihat. Di mana? Gunung Muria atau di mana? Iya, di sana. Kadang sering ke sini. Ya udah tuh, kumpulkan teman-teman dalam jasad ini semuanya, kamu jadi punya kekuatan itu. Allah. Sudah. Ya semua. Sudah. Ikuti kata saya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Astagfirullah Rabbi Astagfirullah Rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih. min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau sang yang maha setelah lafaz atau semakin jelas semakin terang Saya kembali jadi jin. Allah otomatis kembali langsung jadi jin. Sallallahu ala Muhammad. Semua syariat Islam komplit. Saya mohon semuanya masuk. Allah kembali dari beliau sang yang nur cenderwana yang diizinkan yang boleh kamu amalkan semuanya beserta seluruh kelimanya komplit masuk. Allah Sallallahu ala Muhammad. Allah jadi saya jadi kuat lagi tuh. Kamu bersihkan yang pernah kamu ambil kembalikan semuanya tuh. Semua yang merasa Sudah perbaiki semuanya dalam tubuh itu. kodam di kakinya yang ikut Islam. Otomatis langsung bergabung itu. Allah tidak perlu bangkit, langsung bergabung dengan kamu. Sallallahu ala Muhammad. Allah langsung copy paste Islam tekannya semuanya. Komplit seluruhnya. Sallallahu alaihi. Caranya suruh bersihkan semuanya, diambil kok suruh kembalikan. Sudah semua otomatis dibalas sama kamu. Allah. Lalu kamu pesan nggak bagi ulang manusia, cara manusia supaya nanti kalau ada hal-hal yang membuat dalam kehidupannya malas beribadah ataupun malas berbuat baik, itu nanti dia harus berbuat apa? Kamu mendatangi dukun kayak atau apa? ya harus segera membersihkan rohaninya. Itu saja. Lalu bertobat. Sudah itu saja, tidak usah banyak-banyak, percuma. Kenapa percuma? Percuma, manusia itu kalau di tubuhnya banyak energi negatif tidak akan masuk. Oh gitu. Ya. Negatifnya pun menghalangi sebuah informasi begitu. Ya. Oke. Terima kasih Bertobat banyak. dan membersihkan rohani itu saja. Sebelum kamu pergi katakan perjanjian dengan leluhurnya dari jasad Mas Lukman ini telah diputuskan semuanya itu. Keilmuannya semuanya lengkap. Allah. Senjatanya komplit lengkap. Allah. Perisinya pun lengkap. Semua ikatan dari roh. Sudah. Ya semua otomatis dibalas sama bertemu. Allah. Terima kasih. Nih sekarang saya mohon dengan izin beliau. Perintah masuk di dalammu. Allah. Kamu berjuang di sana di area dekat rumahnya Mas Lukman. Jika di area sana masih banyak dukun yang mengganggu keluarganya, langsung dihajar semua, tuntaskan. Allah. Ya. Paham kamu sekarang? Allah. Paham. Ya sudah, nanti sikat di luar saja kekuatanmu beserta pasukanmu, jumlahnya langsung dilipatkan, berlipat-lipat sangat kuat otomatis. Allah. Keselamatanmu juga tertutup yang bisa melihat pasukan beliau sang yang nur cenderwana. Allah. Ya sudah, silakan keluar langsung berjuang. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Mau semua negatifnya. Yes. Nggak usah diganti di sini. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya rangkaian perjalanan dari seorang manusia
jika kita sebagai manusia sudah merasakan malas untuk berbuat apapun di dalam kehidupan, itu pun tak lepas daripada seluruh pengaruh dari golongan gaib yang menguasai dalam jasad kita. Dan cara-cara solusi-solusi sudah ada. Semoga saja bisa dilaksanakan dan digunakan. Dan apabila ada sebuah kekurangan dari kami yang ada di sini semuanya, itu memang kesalahan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.